Wah, mohon maaf ya, jaringannya bermasalah lagi. Entahlah dari bincang literasi, bincang pustaka kemarin jaringan Rahma kurang mendukung. Mungkin besok-besok Rahma akan mencari tempat yang strategis agar jaringannya mendukung. Ntar ya, Kak Yoga belum bergabung. Halo, Sorry, jaringannya kurang bagus. Kita ya nggak lanjutkan apa-apa, ya, nggak. Kak ya. Boleh, boleh. Hmm. Tadi kan sudah dari taman baca itu Kak Yoga, uh, lingkungan yang Hmm. bentuk Kak Yoga ya, dari taman baca 4 sampai 5 tahun. Berarti dari kapan tuh Kak taman baca itu berdiri? Kelas semester berapa begitu? Kalau tidak salah 2020, jadi pertengahan 2020. 2020. Jadi saya itu ada Iya, iya. inisiatif ngumpulin buku-buku dari rumah, terus dari buku-buku bekas dari komunitas sebelah, dikumpulin jadi satu. Hmm. Alhamdulillah sekarang konsisten ada perpustakaan mini yang saya gunakan untuk taman baca. Dari yang awalnya baru 10 atau 11 buku, sekarang kurang lebih ada 300 buku. Kurang lebih ada Wow, 300 bukuan yang saya dedikasikan kamar sebelah saya itu untuk orang baca, orang pinjam buku dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. 300 buku ya Kak ya. Dalam kurun waktu 4 sampai 5 tahun. Iya, kurang lebih 45 tahun. Luar biasa. Buku-buku dari taman baca juga itu juga asalnya dari sumbangan atau pembelian juga kah atau gimana? Sebagian, kebetulan saya itu ada awalnya itu buku-buku saya pribadi. Tapi lama-kelamaan saya kerjasama dengan beberapa orang, juga beberapa tempat yang kemudian mendonasikan buku itu kepada saya. Kemudian buku itu saya kelola, ada yang masih bagus, saya perbaiki, yang kurang saya simpan. Jadi terus ada juga yang memang kurang layak saya buang dan sebagainya. Jadi memang awalnya memang dari buku saya pribadi, kemudian ada yang saya beli, ada yang saya donasi dari orang lain dan sebagainya. Dan alhamdulillah dari kegiatan tersebut, walaupun kok ada yang tidak konsisten untuk datang ke taman bacanya, alhamdulillah tetap ada taman baca masyarakatnya, kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Hmm. Kalau boleh tahu apa nih Kak nama taman bacanya? Taman baca masyarakat inspirasi. Jadi Um, saya tuh senang dengan kata inspirasi kan, karena bagi saya pribadi hmm, dimanapun tempat juga bisa memberikan inspirasi bagi orang lain walaupun sedikit. Jadi namanya taman baca inspirasi masyarakat, iya, iya, kayak iya. gitu gak? Kemudian taman baca ini Kak Yoga sendiri yang mengelola atau Kak Yoga punya orang-orang yang membantu untuk mengelolanya? Awalnya yang inisiator memang saya, tapi ya kemudian Hmm. saya rekrut ada 4-5 orang. Kemudian ya mati syahid lah kurang lebih. Semuanya tuh nggak sanggup dan tersisa cuman saya pribadi. Karena kawan-kawan yang saya rekrut itu katanya ada yang mau fokus kuliah lah, ada yang mau nikah dan sebagainya. Jadi kembali kepada saya pribadi yang mengelola taman bacaan tersebut. Alhamdulillah walaupun Iya, saya iya. pribadi masih ditolak. Tantangan mengelola taman baca ini apa sih Kak? Tantangannya ya seperti biasanya ya.
rasa malas mungkin itu memang jadi kendala terbesar. Karena saya pribadi jujur dengan sedikit orang yang mau membaca, apalagi di daerah kan struggle-nya cukup luar biasa, terus support system yang memang kurang dari orang banyak dan sebagainya. Tapi lagi-lagi saya pribadi berprinsip tidak menaruh sesuatu tuh nilai sesuatu tuh kepada banyak atau tidaknya, tapi manfaat kepada orang lain. Jadi walaupun sedikit, walaupun orang itu tidak terlalu menggebu-gebu untuk baca buku, untuk belajar membaca dan sebagainya, tapi saya tetap konsisten untuk memberikan nilai walaupun ke sedikit orang, walaupun orang tuh mencaci maki, tidak senang dan sebagainya, tapi ya yang penting saya memberikan kontribusi kepada orang banyak untuk oh ayo baca, karena baca buku tuh ya sangat luar biasa bagi kita. Kurang lebih kayak gitu kan. Setuju. Berarti tantangan dari internalnya itu rasa malas, sedangkan tantangan dari eksternalnya itu masyarakat itu sendiri ya Kak ya. Ya, masyarakat itu banyak yang ngapain sih ada taman bacaan kayak apa tuh? Kayak nggak ada kerjaan aja lah. Banyak lah omongan dari orang-orang khususnya. Halo Kak Yoga. Maaf tadi ada deh. Khususnya orang-orang terdekat kayak teman-teman akrab dan sebagainya yang jadi apa ya, jadi cobaan terbesar. Tapi ya lagi-lagi karena niatnya memang tulus, tujuannya memang jelas, apapun tantangannya insya Allah jadi penyemangat saya. Semakin besar tantangannya, semakin besar kendalanya, saya yakin pasti ada jalan untuk tetap kepada tujuan saya pribadi, untuk perpustakaan besar secara pribadi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Wah, luar biasa. Jiwa-jiwa kepemimpinan Kak Yoga terbentuk dengan benar-benar luar biasa. Nah, seperti tadi Kak, berarti untuk menghadapi masyarakat yang tidak masih merasa asing dengan buku itu, bagaimana cara Kak Yoga untuk menghadapinya? Yang pasti kalau saya pribadi ya beri pemahaman terlebih dahulu. Karena bagi saya pribadi pemahaman seseorang itu perlu diutamakan daripada apa ya, daripada hal lain. Jadi diberikan dulu manfaatnya apa kalau kita baca buku itu, ya walaupun susah kan, apalagi di daerah. Nah, saya tuh ada dua tempat, dua perbandingan, di kota sama di desa. Dan memang di desa tuh cukup susah dibanding kota. Jadi untuk sampai sekarang saya tetap memberikan pemahaman kepada orang banyak. Ayo baca, ayo nulis dan sebagainya. Jadi pertama yang saya lakukan agar orang tuh bisa senang baca buku, senang ke taman bacaan, ya diberikan sosialisasi. Jadi setiap, bukan saja di tempat taman bacaan saya tuh kadang-kadang juga buku-buku saya tuh kayak 20 atau 30 atau 50. Kalau ada acara di daerah saya tuh saya buka lapak. Jadi bukan di tempat rumah saya saja, tapi di luar saja saya juga buka lapak, lalu di sosialisasi. Apalagi pas saya jadi materi di salah satu acara, saya ngomong, oh di situ ada taman bacaan, itu buku-buku saya, kalau ada yang mau pinjam, ada yang mau beli juga nggak apa-apa, atau mau ngambil juga nggak apa-apa, asalkan bertanya. Dan itu yang memang saya lakukan, sosialisasi, karena emang susah minta ampun, tapi insya Allah itu jadi berkah bagi saya pribadi. Setuju, susah banget. Berbicara tentang tadi Kak beli, berarti Kak Yoga juga membisniskan lapak baca Kak Yoga ya, atau taman bacanya, atau gimana? Enggak, kalau taman baca saya tidak menjual, tidak menjadikan itu nilai duit, nilai uang lah, tapi memang pure untuk orang-orang tuh senang sama baca buku. Yang saya jual tuh cuman karya-karya. Kalau masalah buku bagainya itu pure murni
memang didedikasikan untuk masyarakat, walaupun memang kadang-kadang ya begitulah, dengan masyarakat agak-agak susah kan untuk memberikan pemahaman kepada mereka, kayak gitu Kak. Ya. Oke Kak, mungkin cukup ya untuk pengantarnya ya. Kita masuk ke bedah buku yang sangat ditunggu-tunggu ini. Saya penasaran juga dengan buku Kak Yoga ini. Inspirasi dini hari. Mungkin Kak Yoga bisa dong cerita singkat kenapa sih namanya Inspirasi Dini Hari? Kenapa bisa muncul judul itu? Boleh. Jadi, bismillah. Saya itu sebenarnya ada kebiasaan menulisnya hampir setiap hari, itu di dini hari. Jadi sebelum tidur hampir setiap hari saya tuh nulis apapun yang saya rasakan, apapun yang saya pikirkan. Jadi saya berprinsip bahwa tulisan yang baik, tulisan yang bagus itu tulisan yang jujur. Nah, setiap saya menulis secara jujur itu pada dini hari. Nah, kebetulan buku ini itu secara latar belakang saya tulis di dini hari. Nah, itulah kenapa saya kasih judul Inspirasi Dini Hari. Jadi saya itu terinspirasi menulis setiap hari pada dini hari. Itulah kenapa buku ini disebut Inspirasi Dini Hari. Sebenarnya ada 3 bukunya. Tiga buku yang saya tulis itu semuanya saya tulis di inspirasinya di pada dini hari. Namun di buku ini saya khususkan kepada ide-ide, kepada tips and trick dan sebagainya. Namun pada kenyataannya seluruh buku yang saya buat itu ditulis pada dini hari sebelum tidur, kayak gitu Kak. Sebelum tidur ya Kak. Tepatnya dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Saya itu kan tidur lumayan lama ya, sekitar jam 12, jam 1 itu kan saya baru tidur. Jadi sekitar jam 11, jam 12, jam 1 saya nulis, sudah nulis baru saya tidur, kayak gitu kan. Iya. Rentan waktu paling lama Kak Yoga menulis buku, bisanya dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Saya tuh kalau masalah rentang waktu nggak tentu kan, tapi paling kalau memang lagi inspirasi itu banyak, keresahan tuh munculnya begitu banyak, pernah saya nulis tuh sampai 2 jam. Pernah itu paling pernah 2 jam, dari jam 1 sampai jam 3 itu nulis terus. Tapi paling cepat paling cuma 5 menit karena lagi nggak ada ide, lagi momen. Kalau bahasa tulisan itu kan writer block. Nah, itu cuma 5 menit kurang lebih. Kalau lagi lamanya sampai 2 jam. Kayak gitu, Kak. Berarti bergantung dari inspirasinya ya, Kak ya. Semakin banyak ya semakin lama, Kak. Gitu ya. Kemudian, Kak, sini kan Kakak di dalam buku ini Kakak membahas tentang cinta, tentang ide, gagasan, trik, tips dan trik, impian, perjalanan hidup dan sebagainya. Mungkin dari tips dan trik, Kak, apa yang Kakak tuliskan, tips dan trik apa yang Kakak tuliskan dalam buku Inspirasi Dini Hari ini? Sebenarnya dari buku ini yang bagian yang paling saya senang itu bagian bahwa saya lupa halamannya berapa, tapi yang paling saya ingat adalah kita itu harus ada 3 hal dalam hidup kita. Pertama mentor, kedua itu rival, yang ketiga itu anak didik. Jadi ketiga hal ini yang saya rasa bagian paling. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga pertama anak didik. Anak didik. Jadi bagian ini yang saya rasa paling powerful dari buku Inspirasi Dini Hari. Karena saya pribadi merasa bahwa dengan ketiga orang yang ada di hidup saya ini menjadikan saya terus bertumbuh. Dengan adanya mentor, saya bisa belajar. Dengan adanya rival, saya bisa bertumbuh karena kawan saya ini lebih hebat dari saya. Jadi saya bersemangat. Dengan anak didik, saya bisa mengejawantahkan pemikiran saya, bisa mewariskan
ideologi pemikiran yang saya buat. Jadi dari ketiga hal ini, dari buku ini, tips ketiga ini yang paling paling mengena bagi saya pribadi, Kak. Iya, 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 Kak. Baik. Jadi inti dari buku ini itu ya, Kak, ya, hal-hal yang ingin Kakak sampaikan tentang bagaimana seseorang dapat bertumbuh, yaitu tadi dari mentor, kemudian anak didik, dan rival, gitu ya, Kak, ya. Iya, rival. Kemudian, Kak, terkait tips dan trik tadi, hal-hal apa yang Kak bahas di dalam buku ini? Kemudian ada impian, hal mungkin manfaat apa yang ketika orang membaca buku yang berisi tentang tips dan trik, impian dan perjalanan hidup ini, orang dapat mengambil manfaat di dalamnya. Saya pribadi kan menganggap ada motor. Saya pribadi kan menganggap kalau buku ini buku receh, tapi insya Allah ada manfaatnya. Jadi saya pribadi menganggap kalau buku ini kalau memang dibaca dengan baik-baik, walaupun bahasanya bahasa yang ringan, insya Allah ada manfaatnya. Salah satu yang mungkin bisa jadi insight baru bagi kita semua. Salah satu prinsip yang jadi jadi prinsip saya pribadi itu saya tulis di awal kalau tidak salah tentang belajar, berkarya, sama berbagi. Jadi prinsip ini yang kemudian saya pegang dan saya tulis, saya bagikan kepada para pembaca, di mana kita selaku seseorang, baik itu penulis, baik itu pengajar, baik itu apapun itu, harus senantiasa belajar. Kalau memang sudah belajar, dikaryakan belajar itu, kemudian dibagikan kepada orang banyak. Jadi perputaran tersebut menjadikan kita terus berkembang, bertumbuh, menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi kalau memang dibaca, insya Allah ada manfaatnya, walaupun tulisan itu sebenarnya receh, Kak. Oh iya, iya. Jadi Kak Yoga menganggap ini buku yang bukan apa-apa. Tapi bagi Rahma, ini luar biasa Bapak. Karena di dalamnya ada bagaimana seseorang dapat menjadi penulis melalui tahapan-tahapan menyusun sebuah buku. Itu sesuatu yang sangat bernilai begitu. Bagi orang lain, kalau menurut Rahma itu perlu. Apalagi jika dia ingin membuat sebuah buku, harusnya memiliki buku Kak Yoga ini. Insya Allah. Terus Kak, gaya kepenulisan Kak Yoga dalam buku ini seperti apa? Kalau masalah gaya penulisan, saya nulis semudah mungkin. Jadi tidak dengan bahasa yang terlalu formal, tapi juga tidak terlalu bahasa yang terlalu gaul. Artinya saya membahasakan tulisan saya di buku ini dengan semudah mungkin. Jadi seperti bahasa ngobrol kayak kita ini, Kak. Jadi tidak terlalu formal, tapi juga tidak terlalu gaul. Artinya standar-standar aja, Kak, kalau bahasa tulisan. Ya, ya, Kayak gitu. mudah dipahami ya Kak ya. Kemudian mungkin siapa saja sih Kak orang-orang yang menginspirasi Kakak untuk menerbitkan buku ini, menulis buku ini? Inspirasi saya menulis sebenarnya orang-orang terdekat. Jadi ketiga buku, bukan saja buku inspirasi dini hari, buku ketiga-tiganya ini inspirasinya orang-orang terdekat, orang-orang yang mungkin saya sangat-sangat dekat dengannya. Kemudian di situ saya terpanting untuk menulis. Kayak masalah belajar, berkarya, sama berbagi, itu saya dapat prinsip tersebut dari sebuah buku dari Alexander Ruby kalau tidak salah. Kemudian tips menulis puisi itu saya dapatkan di forum-forum komunitas. Artinya banyak hal-hal yang saya tuliskan di buku inspirasi dini hari khususnya itu saya dapatkan dari obrolan, dari bacaan, dari pendengaran, atau dari kontemplasi, dari pemikiran saya pribadi yang kemudian saya tuliskan dan saya bagikan kepada orang banyak. Boleh.
Iya, iya Kak, ya. Ya, kayak gitu ya. Mungkin Kak Yoga bisa menjelaskan enggak per bab dari buku-buku ini apa saja yang dibahas? Apa Kak? Bab-bab dari buku ini apa saja yang dibahas Kak? Per babnya. Oke. Buku ini, nah, sebenarnya saya tidak ada bukunya, tapi kalau saya masih ingat, buku ini ada 3 bagian, di mana saya membahas diri saya pribadi. Jadi saya pribadi membahas tentang prinsip apa yang saya pegang, terus apa yang menjadi tujuan saya, terus masalah prinsip, pemahaman, terus perjalanan hidup yang kemudian saya ada hikmah di baliknya, itu bab 1. Bab kedua saya bahas masalah karya. Jadi karya-karya yang pernah saya buat apa saja, kemudian saya ambil hikmahnya. Yang ketiga baru bahas tips and trik, tips menulis puisi versi saya, tips menulis buku religi, tips public speaking bahkan dan sebagainya. Jadi ada 3 buku dari saya pribadi tentang perjalanan hidup saya, kemudian tentang orang-orang sekitar saya, baru tentang karya-karya yang saya buat, kayak gitu Kak. Jadi ada 3 bab kurang lebih yang saya bahas, kayak gitu. Berarti Kak Yoga termasuk orang yang sudah sangat banyak memiliki pengalaman ya Kak ya. Pengalaman Kak Yoga itu sudah luar biasa gitu, sehingga bisa dituangkan dan bisa dipelajari banyak orang. Saat ini kan kita temukan pasti ada saja anak muda yang lebih senang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak penting. Akhirnya mereka tidak tahu bagaimana mengembangkan potensi diri mereka. Berbeda dengan Kak Yoga. Kak Yoga punya tujuan gitu dari setiap pengalaman Kak Yoga, sehingga bisa menerbitkan sebuah buku ini ya Kak ya. Insyaallah. Lingkungan Kak Yoga sangat mendukung Kak Yoga untuk bertumbuh seperti sampai sekarang ini ya. Ya, insyaallah kurang lebih. Siapa sih Kak orang? Ya lanjut Kak, lanjut. Karena saya pribadi kayak gini Kak Mbak Rahma, saya ini kurang orang yang jarang keluar kan, termasuk anak rumahan dan hobi mengamati. Jadi dari dulu saya pribadi tuh orang yang jarang keluar rumah. Di rumah tuh cuma main HP, baca buku, nulis. Kalau keluar ada acara penting. Jadi mungkin itu yang menjadi alasan saya pribadi bisa terlalu berpikir tentang apapun yang saya pikirkan tuh ya saya tulis walaupun nggak bagus saya tulis dan sisa daripada yang menurut saya bagus itu saya tuangkan di tulisan Kak, di buku ini dan sebagainya. Ya Kak. Kan dalam buku ini termuat juga ya Kak, bagaimana perjalanan hidup Kak Yoga. Wah, luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum Rahma buka sesi tanya jawab bersama peserta live streaming malam ini. Apa sih pesan Kak Yoga kepada teman-teman agar bisa meningkatkan minat literasinya? Masalah minat literasi sebenarnya yang paling penting kita harus paham dulu kenapa penting itu literasi. Kadang-kadang orang itu kenapa enggan membaca, enggan menulis dan sebagainya karena tidak ada pemahaman. Jadi itu tugas kita bareng-bareng selaku orang yang paham tentang dunia literasi khususnya membaca, bahwa membaca itu ya sangat penting, menulis itu ya sangat penting kepada kita. Jadi yang pertama, mari pahami kenapa kita perlu membaca, kenapa kita perlu menulis. Karena ini saya pribadi selaku muslim menganggap membaca dan menulis itu bagian kewajiban bagi diri kita. Jadi kalau kita enggan membaca, enggan menulis, rasanya bukan orang muslim lah. Saya menganggapnya kayak gitu. Jadi saya rasa mari pahami dulu kepada teman-teman kenapa kita perlu membaca, kenapa kita perlu menulis. Nah setelah paham, jangan sampai jadi orang yang
pemahaman tersebut cuman kepada kita saja, tapi bagikan kepada orang lain. Jadi karena sebaik-baik manusia ya membagikan informasi itu kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Percuma kalau kita ada ilmu, ada keahlian, tapi tidak memberikan kepada orang lain. Karena kalau apa yang kita dapatkan itu bernilai 0 dan itu menjadi nilai 100, menjadi nilai 10 dan sebagainya kalau kita bagikan kepada orang lain. Kayak gitu, Kak. Oke, Kak. Mungkin karena untuk memperjelas tentang buku Kak Yoga ini, langsung saja Rahma buka sesi tanya jawab, dan bagi teman-teman yang memberikan pertanyaannya akan ada door prize dari komunitas menulis dan berbisnis. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Yoga tentang buku inspirasi dini hari ini, silakan ditanyakan. Ini kawan-kawan saya semua sebenarnya. Ini teman-teman Kak Yoga semua ya? Banyak Ya nih. rata-rata kalau kayak semua ini. Teman kuliah atau teman apa, Kak? Ada saudara, ada teman kuliah, ada bestie ini. Ayo dong, gabung dong sama kita di sini. Tanyain Kak Yoga tentang bukunya. Kak Yoga, bukunya ini ready nggak? Hah? Bukunya Kak Yoga ini ready, maksudnya bisa dipesan nggak? Sekarang sih lagi belum bisa dipesan karena belum membarui kontrak sama penerbitnya. Tapi insya Allah kalau memang ada kesempatan saya perbarui lagi, saya tekan kontrak lagi sama penerbitnya. Kalau Kayak penerbitnya gitu, ini Kak Yoga kenal, kenapa bisa sampai menerbitkan di sini, di penerbit ini, Kak? Penerbit apa sih namanya? Aku lupa. Awalnya itu saya ada kenalan, kan memang awalnya memang ada niat untuk menerbitkan buku. Dan kebetulan ada kawan komunitas, ada komunitas yang saya dulu, komunitas literasi, itu ada kenalan di penerbit Lintang sama penerbit Wikipedia. Nah, kedua penerbit ini yang kemudian mengakomodasi saya untuk bisa menerbitkan ketiga buku ini. Jadi inspirasi dini hari, senyum kala itu sama hadiah untuk Nadira itu seluruhnya diakomodasi diterbitkan sama penerbit Wikipedia sama Lintang Banyuwangi. Ya, Kayak gitu. luar biasa. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang mau bergabung? Ayo dong. Ayo. Ini kawan saya semua ternyata. Door prize menarik nih menanti teman-teman. Halo Nisa. Halo Kak Kurniawan. Orang Palembang ini. Teman kuliah Kak Yoga. Ini teman kuliah, teman akrab. Kak Yoga S1 kemarin di situ juga? S1-nya di UIN, jadi S1-nya di UIN, yang keduanya baru di Universitas Sriwijaya. UIN apa, Kak? UIN Raden Patah Palembang, S2-nya baru di Universitas Sriwijaya. Nggak lain sih. Iya. Yang baru bergabung nih. Oke, mungkin karena tidak ada yang bertanya ya Kak ya. Kita closing statement aja kali ya. Jam berapa sih? Kurang. Jam 8:30. Rencananya sih maunya jam sampai jam mana ya? 1 jam Kak. Karena sudah tidak ada yang mau bertanya. Oh, Kak Yoga mau nggak sharing-sharing tentang bagaimana menerbitkan buku? Yes, boleh agak lama ya, boleh. Iya. Yang pasti saya menganggap kayak gini Kak Rahma. Kalau
menulis itu bukan hanya menerbitkan buku. Itu memang benar. Tapi saya juga meyakini kalau tulisan kita menjadi terdokumentasi, menjadi lebih bermakna kalau diterbitkan. Jadi memang ini ada prinsip dari teman saya pribadi, sesama komunitas di Palembang yang menganggap saya nggak perlu katanya menerbitkan buku, karena saya pribadi menganggap tulisan itu cukup diberitahukan lewat jalur mana, nggak perlu diterbitkan, lewat bacaan, lewat obrolan dan sebagainya. Tapi saya pribadi menganggap kalau tulisan itu ya perlu diterbitkan agar menjadi bukti bahwa kita memang orang yang bisa menginspirasi orang banyak itu lebih luas. Kalau sekedar dipelajari, sekedar dibicarakan saja, sekedar jadi bahan bedaan tanpa ada bukti nyata lewat buku dan sebagainya, saya pribadi menurut itu kurang tepat, kita kurang luas manfaatnya. Jadi karena ini kebanyakan kawan-kawan saya di komunitas, ayo teman-teman, kalau memang ada bakat, ada kemauan, terbitin buku. Kebetulan Kak Rahma juga ada kenalan, insya Allah juga ada kenalan. Jadi kalau mau terbitin buku, ya ayo terbitin buku. Karena Kak Rahma yang nonton live ini rata-rata orang yang hobi baca buku juga, orang yang biasa nulis gitu juga. ya. Iya, iya. Hubungin aja komunitas menulis dan berbisnis. Insya Allah akan dibimbing juga bagaimana penjualan bukunya, penulisan Ya, benar. bukunya. Benar. Iya. Lanjut Kak. Iya. Itu yang pertama kan. Jadi kalau memang mau nerbitin buku, ayo dibikin buku. Insya Allah ada jalannya. Itu yang pertama. Terus kepada teman-teman, ayo baca buku. Karena kadang-kadang kendala terbesar daripada orang yang hobi menulis ya enggak membaca. Karena kadang agak-agak kan. Dia mau jadi seorang penulis, mungkin membaca bukunya kadang-kadang nggak sampai satu buku 1 bulan, kan agak-agak aneh bagi saya pribadi. Syarat pertama untuk bisa menjadi seorang penulis ya kita harus menjadi gila tanda kutip membaca. Baca bukan hanya baca buku, tapi dengan membaca artikel lah atau membaca apalah boleh. Terus kalau mau menulis, mau melakukan dunia literasi, gabung komunitas. Nah, komunitas itu perlu. Jadi siapa kita itu bisa dilihat dengan siapa kawan kita. Dan saya menganggap apa yang terjadi kepada saya pribadi, saya yang senang membaca buku, senang dengan menulis sebagainya, itu sangat dipengaruhi dengan komunitas menulis, dengan orang-orang yang senang baca puisi, baca buku dan sebagainya. Jadi ini mumpung ada kesempatan, yang nonton ini kebanyakan anak-anak komunitas, jangan malas untuk berkomunitas, jangan malas untuk baca, jangan malas untuk menerbitkan buku. Betul Kak, sepakat. Kemudian Kak Yoga punya minat nggak untuk terbitin buku di penerbit mayor? Insya Allah saya juga sekarang lagi ada niatan untuk nulis kan, tapi karena sekarang saya sering nulis masalah non formal kayak tesis, kayak hal-hal ilmiah, mungkin sekarang berbeda haluan. Dulu kan biasa nulis puisi, nulis sebagainya. Sekarang karena biasa nulis ilmiah, buku yang akan saya terbitkan buku-buku ilmiah kan. Buku apa skripsi saya yang dulu, insya Allah mau dibikin buku. Begitu terjadi di mayor insya Allah. Rencananya di penerbit apa nih Kak? Ini ada tawaran dari kawan-kawan. Kebetulan saya ada komunitas yang kawan saya itu bekerja di Gramedia Koputindo. Nah, itu mau saya tawarkan ke beliau. Kalau memang kalau memang beliau berminat, insya Allah saya mau menerbitkan di Gramedia Koputindo karena kebetulan ada. Tapi itu masih proses karena sekarang masih kuliah sama kerja. Berarti memang
sudah ada jalannya ya Kak. Tinggal bagaimana Kakak mencapai ke sana gitu. Udah adalah Insya Allah, rambu-rambunya. insya Allah, insya Luar Allah. biasa. Amin. Amin, Oke, amin. mungkin Kak, kita akhir saja kali ya Kak ya. Nah, teman-teman dari buku Kak Yoga ini ada 3 hal yang dapat teman-teman dapatkan, terutama yang ingin Kak Yoga sampaikan bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita. Itu dengan cara kita terutama berada pada lingkungan yang menumbuhkan. Dan orang-orang yang mesti ada agar dapat menunjang pertumbuhan kita tadi, yang pertama ada mentor, dan yang kedua ada rival, dan yang ketiga ada anak didik. Ya, Kenapa harus kita memiliki ini? Karena mentor adalah orang yang akan mengajarkan kita bagaimana kita bertumbuh. Mentor membimbing kita untuk menunjukkan jalan seperti apa yang harusnya kita tempuh untuk mencapai tujuan kita. Rival tadi dari yang Kak Yoga sampaikan adalah ya orang yang akan membangkitkan semangat kita dalam berkarya. Kita akan mempunyai kompetitor yang untuk mengukur kemampuan kita sampai di mana sih tingkat skill kita. Dan yang ketiga, anak didik. Bagaimanapun proses belajar itu ada 2. Yang pertama dengan mendapatkan dari seseorang, dan yang kedua dengan membagikannya. Nah, kalau kita membagikan ilmu kita, maka ilmu yang kita dapatkan akan semakin 2 kali lebih besar kita dapatkan. Mungkin sekian seperti itu ya Kak Yoga ya. Ya, kurang lebih insya Allah. Kak Yoga masih mau menambahkan? Ya, lagi Kak, nggak apa-apa. Udah, cukup. Oke, baiklah Kak Yoga. Terima kasih atas waktunya malam ini. Boleh. Sukses selalu untuk Kak Yoga, apapun kegiatannya. Kak Yoga lagi juga aktif. untuk KMD. Amin. Kak Yoga lagi aktif di mana nih? Komunitas apa? Sekarang lagi ada komunitas forum lingkar buana, terus juga ada komunitas literasi online, sama lagi fokus di organisasi profesi. Wah, oke Kak. Lancar terus Kak. Sukses selalu. Oke Kak. Ya, baiklah Kak. Saya tutup untuk bincang pustaka kita malam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.